Silakan, kami persilakan kepada Habib Ja'far untuk ceramah singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya muliakan para asatid, Ustadz Tuan Guru Abdul Somad, Ustadz Lukman, Ustadz Salim, dan Ustadz Heru serta Ustadz Faizar. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat berkumpulnya kita sore hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwa saya pernah membaca Al-Quran itu berkali-kali, lalu saya dapati ada 90 ayat lebih di dalam Al-Quran yang menjamin tentang rizki, dan hanya satu ayat di dalam Al-Quran setan menakuti kita dengan kefakiran, asyaitonu ya'idukumul faqra. Tapi manusia lebih percaya setan ketimbang percaya jaminan dan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Di antaranya kita gagal mendefinisikan rizki. Banyak di antara kita yang menganggap rizki itu uang. Jadi kalau nggak punya uang seakan-akan nggak punya rizki, seakan-akan menjadi miskin. Padahal rizki itu adalah segala macam kebaikan yang diberikan Allah kepada hamba. Duduknya kita di majelis ilmu itu rizki. Kita bertemu dengan para tuan guru di sini, masya Allah. Saya belajar banyak dari Ustadz Abdul Somad, padahal beliau tidak menyampaikan apapun ketika duduk berdua. Hanya dengan melihat diamnya saja, seakan-akan saya membaca buku yang tidak ada tintanya dan tidak ada kertasnya. Ketika saya ngobrol sama Ustadz Lukman, saya tidak pernah merasa bahwa saya murid yang belajar sama guru. Seakan-akan kakak yang sedang nasihati adiknya, saya tidak merasa canggung. Walaupun saya ngefans sama Ustadz Salim, sampai kalau duduk terlalu lama bingung mau ngomong apa, tapi beliau masya Allah sering memberikan nasihat-nasihat. Ustadz Heru barusan pertama kali ketemu, tapi menyambut kita layaknya keluarga yang sudah lama tidak pernah ketemu. Kalau sama Ustadz Faizar saya takut gitu ya. Kalau sama Ustadz Faizar tuh khawatir kalau saya duduk sama beliau yang kesurupan karena nggak kuat melawan jin saya. sorry. Banyak sekali macam-macam rizki. Puncaknya rizki adalah ilmu. Seperti yang dikatakan Nabi Sulaiman, atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Penghalang rizki adalah maksiat. Maksiat paling kecil adalah cemberut. Pelancar rizki adalah ibadah dan taat. Datangnya antum ke sini adalah ketaatan. Maka mari kita saling mengingatkan saudara-saudara kita, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, supaya Allah lancarkan rezeki kita semua, supaya duduknya antum sore hari ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman antum untuk menyerap semua ilmu-ilmu dari para tuan guru yang sudah hadir di sini. Sekian, kalau terlalu banyak bicara mohon maaf Ustaz. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut ke Ustadz Lukman ya Mas Fredo, karena di akhir nanti itu kita ada tablik akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Kepada Ustadz Lukmanul Hakim kami persilakan. Sekarang ngasih sambutan. Selesaikan diskusi. Kami ngobrol berdua aja ya. Masuk ke UAS aja. Lanjut. Apa materinya? Ojo leret ngaji Quran. Oh Allah. Saya duduk aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ojo leren ngaji Quran. Bicara Quran ini saya ingat sama kulit kambing. Ilmunya dari Ustadz Salim. Ada yang tahu kulit kambing? Tahu ya?
Kalau dia berkawan, saya pakai bahasa Pontianak enggak apa-apa kan? Kan udah sering nonton Upin Ipin. Tak apa. Iya ke kan? Udah biasa nonton YouTube berarti udah paham. Mau pakai bahasa Indonesia takut salah-salah nanti saya. Kulit kambing itu abang kakak ayah bunda semuanya. Kalau dia berkawan sama kayu, dia jadi beduk. Kalau agak bagus sedikit, dia jadi rebana, dibawa-bawa sama ibu-ibu majelis taklim. Tergantung juga kalau jadi anggota, ini begitu tak jadi ditarik lagi karpetnya. Masya Allah. Kulit kambing berkawan sama kayu jadi beduk, dipukul orang. Ada yang pukulnya pakai tangan namanya rebana. Kalau di masjid dia dipukul pakai kayu. Jebol itu kulit kambing. Kalau bisa dia teriak-teriak, salah pilih kawan aku katanya, salah pilih kawan. Apa katanya? Salah pilih kawan. Tapi kalau kulit kambing ini berkawannya sama minyak goreng, jadi apa namanya di sini? Nah, jadi ramba, krecek, sengsara itu kulit kambing, digoreng. Udah digoreng, kasih sambal, masuk mulut, dikunyah, digigit, ditelan, dibuang. Selesai kulit kambing. Nangis ngomongkan kulit kambing. Itu nangis lapar atau panas kata mama saya. Anak kecil kalau nangis jangan dimarah. Kamu malu-maluin mama aja, kasihan. Enggak sayang. Ya, yang nangis ayah man kasih hadiah ya sayang ya. Beli es krim. Nih, beli es krim. Masya Allah. Kasih. Masya Beli es krim. Masya Allah. Beli es krim. Masya Allah. Anak nangis tuh dua, satu lapar, yang kedua kepanasan. Ayo bu, nangis bu. Oke, ibu-ibu anaknya yang lain jangan dicubiti bu ya. Kata mama saya gitu, bang, kata mama saya. Kalau nanti anak, kalau bahasa Pontianak nih kau aku ya, kan biasa Tuan Guru kalau kita Melayu pakai kau tuh, ya biasa gitu. Kata mama saya, bang kalau anak kau nangis, jangan langsung dimarah. Itu ada sebab dia nangis. Anak kecil tuh nangis dua, satu lapar. Yang kedua dia kepanasan, bajunya sudah ndak enak, cepat-cepat mandikan. Ingat benar saya petuah mama saya tuh begitu saya punya anak, alhamdulillah anak saya dua laki-laki dua perempuan. Tidak salah. Ada yang salah statement saya? Betul kan? Begitu anak saya nangis, saya tidak langsung marah, datang langsung saya bilang karena saya dipanggil ayah, mau telur dadar atau telur mata sapi? Ayah yang gorengkan atau bunda yang gorengkan? Ayah yang gorengkan, langsung masak, kasih makan, senyap. Karena logika tanpa logistik anarkis. Oke? Maka yang suami mana suami? Perempuan itu cuma mau satu. Mana suami? Pura-pura lupa. Suami itu atau istri itu cuma mau satu, semuanya. Ajak makan, ajak jalan. Coba diulang. Transfer. Jadi istri soleha langsung deh. Ya kan? Balik lagi kulit kambing. Kulit kambing kalau berkawan sama satu ayat Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la terus lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lanjut. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Lanjut. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im
min ilmihi illa bima syaa. Lanjut. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal. Coba Ustaz Faizar lihat mana yang jinnya keluar Ustaz. Ada tanda-tanda keluar Ustaz? Soalnya Ustaz Faizar begitu dibacakan ayat kursi langsung nunduk. Takut saya, ini pasti keluar semua orang-orang ini. Bagaimana nasib kulit kambing tadi yang bersahabat dengan satu ayat Al-Quran? Langsung dipajang di dinding, diletak di atas. Ada yang berani goreng? Wah, jadi apa Ustaz kalau goreng ayat kursi Ustaz? Belum coba ya? Apa nasibnya? Di atas. Baru satu ayat Quran. Gimana kalau dia jadi sampulnya Quran 30 juz? Kulit kambing ini jadi sampul, dicium-cium, dikasih parfum, diletak di kepala, disimpan di tempat yang mulia. Coba tepuk sebelahnya bilang, itu kulit kambing. Itu kulit kambing. Salah pilih teman, Salah pilih teman. salah nasibnya. Saudaraku, kamu bukan kulit kambing. Selama ini bersahabatnya sama siapa? Kalau tengok nasibnya, dompetnya minta ampun tiap hari, ya kan? Saldo minta maaf. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi, itu maksudnya. Berarti salah pilih teman. Malam turunnya Quran disebut Lailatul Qadar. Bulan turunnya Quran disebut Nuzulul Quran. Maka ayah bunda abang kakak, penutup nih, segala sesuatu. Sebelum dikasih tulisan, saya dah tahu tulisan waktu habis. Kan bisa baca jarak jauh. Segala sesuatu, ikut saya. Segala sesuatu yang mendekat kepada Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Apa kalimatnya? Segala sesuatu yang mendekat kepada Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Semoga kita semuanya dimuliakan Allah. Wasilah Al-Quran. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Lukman. Langsung saja ke Ustadz Salim Afilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Riwayat dari guru kami Kiai Haji Nur Asnawi Khalil Plausan, dari guru beliau Kiai Haji Zubair Dahlan Sarang Rembang, abahnya Kiai Haji Maimun Zubair. Dari gurunya Kiai Zubair Dahlan Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani, kakeknya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, tentang seorang yang istiqomah baca Quran tapi dicurigai su'ul khotimah. Karena orang ini yang rajin baca Quran, pada suatu hari baca Quran sampai di surah Yasin, di ayat yang berbunyi inni idzal lafi dhalalim mubin, lalu wafat. Ayat itu kalau diterjemahkan berbunyi, sesungguhnya aku jika demikian benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Mati ketika baca itu. Maka keluarganya sedih, sanak kerabat sedih, handai tolan sedih. Karena apa? Karena
dia dicurigai su'ul khotimah. Kalimat terakhirnya ketika ngaji sebelum wafat adalah sesungguhnya aku jika demikian benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Tidak lama kemudian sepekan sesudah wafatnya datanglah beberapa orang soleh yang tidak janjian. Mereka adalah orang-orang yang terjaga ibadahnya, jernih basirahnya. Orang-orang ini mufakat di dalam mimpi mereka yang tidak saling janjian. Mimpi gak bisa janjian. Bahwa di dalam mimpi mereka melihat yang wafat ini berada dalam kedudukan tinggi di sisi Allah, mulia di dalam surga. Maka mereka pun bertanya, kenapa engkau ini, apa yang dilakukan Allah kepadamu, sedangkan engkau mati dalam keadaan mengucapkan kalimat, sesungguhnya aku berada di dalam kesesatan yang nyata. Orang ini yang berada dalam keadaan penuh cahaya, kemuliaan, di mimpi beberapa orang soleh yang tidak janjian itu, sama kalimatnya dia menyampaikan, karena sesudah mati pun tilawahku dilanjutkan, dan kalimat berikutnya adalah qila dkhulil jannah, katakan kepadanya masuklah ke dalam surga. Ojo leren ngaji Quran, dimanapun berhenti insya Allah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Wah, teman-teman gimana? Masih semangat? Kita cek suaranya dulu. Takbir. Masya Allah. Yang di tower takbir. Yang di tower. Pengen ditancepin di tower sana. Masya Nah, Allah. ini kita informasikan untuk yang berada di area tower dan juga di area pinggir jalan, mohon hati-hati di jalan, hati-hati kesengat listrik ya. Di tower kok. Nah, alhamdulillah langsung saja Mas Fredo tanpa berlama-lama lagi karena jamaah pasti sudah tidak sabar tentunya untuk mendengarkan tausiah dari Tuan Guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Mari kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Kepada Ustadz Abdul Somad kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati para asatiz, para habaib, guru-guru kita semua. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan barakah ilmu beliau-beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ojo leren ngaji Quran. Kita mendekati Quran ini melalui 5 anak tangga. Tangga yang pertama ini untuk membahagiakan yang di atas tower, karena naik tower pakai tangga. Tangga yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. Jadi yang pertama itu adalah mendengar. Kalau kita baca dalam Al-Quran, inna sam'a wal basar wal fuad, yang pertama kali diberikan Allah adalah pendengaran, setelah pendengaran baru penglihatan, setelah penglihatan baru hati, dari hati jantung naik ke otak,
pikiran. 1, 2, 3, 4 potensi untuk menangkap kebenaran. Yang pertama kali digunakan dipakai adalah telinga. Maka proses mendekati Al-Quran yang pertama kali adalah mendengar bacaan Al-Quran. Jadi yang di rumahnya ada banyak sekali CD-CD dangdut, R&B, rock and roll, maka segeralah diwakafkan Pak Ustadz. Jangan disedekahkan Pak Ustadz, dosanya ngalir. Dibakar Pak Ustadz, bagus, mantap. Dibuang, jangan, nanti dicuci orang dipakainya lagi. Supaya dirobah semua lagu-lagu yang ada di kamar, di kendaraan, di handphone, semuanya berubah menjadi bacaan Al-Quran. Saya maunya Syekh Khalil Al-Husari, bagus. Saya maunya Syekh Su'ud Ash-Shuraim, bagus. Saya maunya Syekh Affasi, bagus. Saya lebih suka Syekh Muammar ZA, bagus. Saya maunya suara Ustaz Abdul Somad, enggak ada. Maka carilah bacaan. Tapi saya Pak Ustadz lebih nyaman kalau dengar suara bacaan Ustadz Faizar. Para ulama ini ada kekhusyuan. Memang betul, ini bukan masalah di rumah sakit. Setelah diobati oleh dokter medis katanya ini penyakit non medis. Dia susah kali mau bilang setan. Ini kena sihir, ini kena santet. Maka dibacakanlah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bukannya jinnya keluar, malah yang sakit itu ngeludah. Wih. Kisah nyata, true story. Diludahinya orang. Ketawa dia. Dia bilang, masa setan ngusir setan? Rupanya melanggar kode etik. Sesama setan dilarang saling mengusir. Ayatnya sama, bunyinya sama, tapi ada orang yang membacanya luar biasa. Mungkin ada wirid-wirid Ustadz Faizar. Mungkin dia orangnya warak dan zuhud, menjaga sesuatu yang haram. Mungkin banyak anak gadis yang mengejar beliau, tapi beliau selamat dari kejaran itu. Akhirnya Allah memberikan suatu kemuliaan pada beliau. Saya belum dapat jawaban yang pasti, nantikan hanya di podcast Ustadz Faizar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama kali adalah mendengar. Alhamdulillah, sejak Sami dalam kandungan sampai sekarang umurnya 17 Oktober nanti 8 bulan, tidak pernah putus diperdengarkan suara Al-Quran. Ustadz ngaji terus, speaker Quran. Hidupin terus. Dari mulai pagi sampai pagi, dari mulai sore sampai subuh, nggak berhenti-berhenti. Kalau mati lampu Pak Ustadz, baterai kan ada. Jadi jangan sampai putus dari suara Quran. Qorinya bisa ganti-ganti. Di kendaraan bisa pakai. Ada radio, ada MP3, ada flash disk. Maka ini kita pakai. Tapi yang paling bagus tentu ibunya yang ngaji. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, dan seterusnya. Disuruh memperdengarkan Al-Qur'an, karena ternyata anaknya itu bisa dengar di dalam. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia itu dari nutfah amsyajin, kami campur dengan sel telur. Nabtalihi, kami uji. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan janin itu bisa mendengar dan bisa melihat. Diadakanlah tur jalan-jalan di kota Moskow, ibu kota Rusia. Ustadz Somad tidak boleh ikut. Yang boleh ikut syaratnya hamil 5 bulan. Masuk ke museum,
melihat lukisan yang indah-indah, mendengarkan lagu Mozart, Beethoven dan musik klasik. Tujuannya apa? Setelah dipelajari oleh psikolog di Rusia, ternyata anak yang di dalam dibiasakan mendengar musik yang lembut, anak ini nanti mudah diatur. Kita tidak membiasakan anak dengan musik, tapi membiasakannya dengan bacaan Al-Quran. Saya dibawa oleh Ustadz Hendri ke Batam, naik pesawat, tepat di depan saya ada anak bayi, ibunya gendong. Begitu ayat kursinya berhenti, anak ini nangis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis wa huwal aliyyul azim. Begitu ibunya berhenti nangis, anak ini nangis. Habis itu diulang lagi, Allahu la ilaha illa. Saya segan nanya karena suaminya ada, takut suaminya cemburu. Tapi saya yakin dan percaya anak ini pasti sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Ibunya sambil masak nasi goreng pagi baca Quran. Ini kenapa anak-anak susah diatur, lari-lari lompat-lompat, wajah emaknya habis kena cakar. Karena waktu hamil bukan dibacakan Quran, dinyanyikan lagu. Langsung anaknya keluar. Gimana kita mau melahirkan generasi yang Qurani? Jadi yang belum baca Quran. Makanya tradisi di kampung kami, kalau acara walimah nikah itu 7 hari 7 malam. Malam yang pertama namanya malam merisik. Merisik itu artinya ditanya, ini sudah diikat orang lain atau belum. Malam kedua kalau dia belum ada ikatan, meminang. Malam ketiga malam berinai, pasang daun pacar. Malam yang keempat malam berhatam Quran. Malam yang kelima malam akad nikah. Malam keenam, malam ketujuh malam pesta walimah besar-besaran. Namanya walimah akbar. Akbar itu tambahan dari saya. Begitulah orang dulu, mesti ada acara khataman. Anak laki-laki acara khatamannya jauh sebelum anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan khatamannya ketika malam berinai nikah, anak laki-laki khataman ketika acara khitan. Memang agak sedikit beda di Sumatera dengan di Jawa. Di Jawa anak-anak kabarnya anak lahir di khitan. Di tempat kami pas libur SD mau masuk SMP. Pas mau di khitan lari, akhirnya nunggu tamat SMP. Habis itu tamat SMA lari, nggak khitan-khitan. Biasanya libur dari SD ke SMP itu sebelum daftar SMP acara-acara berkhatam kaji. Jadi guru menyerahkan anak. Dulu kau serahkan anakmu kepada saya, sekarang anakmu sudah khatam, saya kembalikan lagi. Barulah membaca dari surat Ad-Duha sampai ke An-Nas, dari An-Nas nanti pindah ke Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Diharapkan anak ini melanjutkan lagi sampai Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai khatam berikutnya. Ini namanya acara berkhatam kaji. Laki-laki khatam sebelum khitan, perempuan khatam sebelum akad, sehingga anak bisa ngaji pada bapak dan ibunya. Bapaknya mendengarkan bacaan Quran, ibunya mendengarkan bacaan Quran. Bapaknya amanah, ibunya hamba Allah, ibunya Aminah, bapaknya Abdullah. Insya Allah anaknya menjadi para ahli Quran. Amin. Dan satu kebanggaan bagi orang Yogyakarta, di antara semua kota-kota senusantara, sanad para ahli qiraat, sanad para penghafal Quran itu kembalinya ke Yogyakarta. Karena disinilah ahli qiraat dunia, tamat dari Makkah Madinah, gurunya lebih 10 orang, qiraat 7 mutawatir, tambah qiraat masyhur 3, tambah qiraat syaz 4, 14 qiraat ada di kepalanya. Dari mulai qiraat Hafs, qiraat Warsh,
qiraat Qumbul, qiraat Ibnu Katsir sampai qiraat Ibnu Abbas, dia adalah Mbah Kiai Haji Muhammad Munawir yang terkenal dengan pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta. Jadi kalau ada orang Yogyakarta nggak bisa ngaji, itu pasti pendatang. Kalau asli, Masya Allah, para ahli Al-Quran, ahli Al-Quran. Makanya saya cerita tentang baca Quran di teras dakwah ini, rasa-rasanya menggarami air laut, rasa-rasanya mengajar itik berenang. Tapi karena ini sudah judul pesanan, ya saya sampaikan saja. Saya yakin ini bukan untuk jamaah Yogyakarta, tapi jamaah nggak tahu di mana. Jadi yang pertama adalah mau mendengar. Setelah mendengar, naik ke anak tangga yang kedua, mulai meniru. Karena semua huruf-huruf itu ditiru. Huruf apa namanya? A. Huruf apa namanya? O. Huruf apa namanya? Bo. Huruf apa namanya? So. Huruf apa namanya? Tha. Huruf apa namanya? Sha. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam satu ayat ada 4 huruf yang berbeda. Sa, so, sha, tha. Itu dalam bahasa Indonesia enggak ada. Terlalu sulit. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Itu enggak ada, Be. Itu semua orang paham bahwa dia salah gitu. Semua orang ngerti. Saya suka sama kamu. Tapi kalau ngaji nggak bisa begitu. Makanya ada usul, saking jelimet, ribet, sulitnya huruf-huruf itu lalu diusulkan kepada Toha Hussein, Profesor Toha Hussein, orang Mesir, mohon maaf tunanetra nggak bisa ngelihat, tapi dapat gelar doktor dari Sorbonne, Paris, Prancis. Ahli bahasa Arab. Lalu datang orang mengatakan, Toha Hussein, ya ini huruf Arab kebanyakan. Gimana kalau semua tha itu kita jadikan sa saja? Enggak ada huruf tha, jadi s saja sa. Lalu Toha Hussein menjawab dengan lembut. Apa kata dia? Kassarallahu amsalak. Hanya kassarallahu amsalak. Pakai tha. Kassarallahu amsalak. Allah memperbanyak orang seperti kamu. Kalau sa-nya dirubah jadi sa, kassarallahu amsalak. Allah menghancurkan, leburkan orang seperti kamu. Dengan tersenyum dia bilang, Toha Hussein, kita robah ini huruf sa, nggak usah ada, ribet, payah nyebutnya. Oke, kalau gitu kita pulang, kita ganti jadi sa. Kassarallahu amsalak. Allah memecahkan kepalamu. Kenapa mesti komplain dengan huruf sa? Kenapa mesti komplain dengan huruf sya? Emangnya kalau kita belajar bahasa Inggris nggak ada huruf tha? Ada. Contohnya apa? How about your health? How bagaimana? About tentang. Your kamu. Health. H-E-A-L-T-H. Health. Kesehatan mundu. Coba kalau health itu dirubah jadi S. How about your health? Bagaimana nerakamu? Panas tahu? Kenapa kita mesti komplain dengan huruf shin, sha? Bukankah dalam bahasa Inggris juga ada huruf shin? Apa itu? Workshop. Apa itu? Shopping center. Apa itu? Sheriff. Tadi kenapa kita lo bahasa Arab kita nggak mau makharijul huruf, belajar tajwid nggak mau. Tapi kalau belajar bahasa Inggris seriusnya bukan main. Seakan-akan bahasa Arab ini hanya dibawa untuk nemui malaikat maut dan mungkar nakir. Padahal sholatnya pakai bahasa Arab. Sehebat-hebatnya dosen bahasa Inggris, belum pernah saya ketemu dia sholat inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die.
lillahi ta'ala, for you, oh my God. Rabbil firli, please forgive me. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pray for him, please be open him. Kita semua tetap memakai bahasa Arab. Lalu kenapa kita tidak mempelajari hurufnya dengan baik? Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal. Ada zal, ada za, ada za, ada ja, ada zo. Enggak sama itu. Jangan maju ke depan. Ijazah Nasrullah. Shadaqallahul azim. Maka dari mulai mendengar, mulai naik ke atas meniru. Tapi semua ada metodenya. Kalau kami di Sumatera belajar ngajinya itu zaman saya masih kecil-kecil dulu. Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Kabarnya di Jawa tidak begitu. Alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U. Yang senyum udah tua. Anak-anak sekarang kabarnya nggak pakai itu, tapi pakai A, bataba, batata, tatata, sasasa, jajaja. Dan itu datangnya dari mana? Yogyakarta. Betul? Datang dari Jogja. Ahli qiraat Jogja. Cara baca Quran Jogja. Ada orang Jogja nggak bisa baca Quran, bukan orang Jogja. Dari mana? Nggak tahu. Mungkin dari planet Mars. Allah mewariskan ulama-ulama besar di negeri ini. Maka jangan sampai buat malu negeri ini. Masya Allah, tabarakallah, judul kita petang ini. Lalu setelah mulai meniru, barulah dia membaca. Itu ada panjang, ada pendeknya, namanya mat. Bukan ini somat. Ada panjang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum, maka ada nama ilmu namanya tajwid. Jawada yujawidu tajwid. Tajwid artinya bagus, dari kata jayyid. Jayyid, tajwid, memperbagus. Maka sebagian orang mengatakan tahsin. Itu bukan tajwid, itu tahsin. Enggak, guru kami mengatakan tahsin, bukan tajwid. Dua-duanya enggak ngaji. Sibuk kelahi tentang tajwid dan tahsin. Ngaji aja, tajwid benar, tahsin benar. Jangan sampai anak kita nanya saya nggak bisa jawab. Mama ya, kalau nun mati ketemu dengan kop gimana? Kopnya lari. Min qablikum la'allakum tattaqun. Cara membacanya ada lagunya dalam musabaqah tilawatil Quran. Ada namanya bayati, ada namanya soba, ada namanya sika, ada namanya dahaj jiharka, ada namanya ras. Berawal dari yang pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam. Lalu kemudian kalau kebetulan suara anak kita bagus, masukkan dia tarannum irama Al-Quran. Suaranya nggak bagus Pak Ustadz, ada namanya khattil Quran, tulisan Quran bagus. Tulisannya pun nggak bagus juga Pak Ustadz. Ya mungkin dia punya bakat yang lain. Jual Quran kata Ustadz. Kata Ustadz. Bukan kata saya ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulailah belajar. Ada namanya huruf-huruf, ada namanya gunnah bila gunnah, qalqalah, idgham, ikhfa, qalqalah, syafawi, semuanya. Izhar ada namanya izhar, ada namanya idgham, ada namanya ikhfa, ada namanya izhar syafawi. Maka ini semua tidak bisa langsung dalam semalam, berproses.
Ibu-ibu di dekat rumah saya ngaji sepekan hari Jumat sore ba'da asar. Pekan pertama akidah, pekan kedua fikih, pekan ketiga akhlak, pekan keempat tahsin. Yang ngajar tahsin ibu-ibu ustazah. Karena kalau yang ngajar ustaz nanti menggerakkan mulut niatnya baik, setan belum pensiun. Ini penting, nampaknya sepele. Maka yang ngajar ibu-ibu itu ustazah langsung. Begini bunyinya, begini hurufnya, begini makharijul hurufnya, di sini waqaf wal ibtida'nya. Ini boleh berhenti, ini enggak boleh berhenti. Nah, itu semua kebaikan-kebaikan. Bagi yang sudah, jangan gara-gara tausiah ini lalu enggak ngaji. Ya, ini saya enggak mau. Ternyata prosesnya terlalu panjang, berhentilah. Kalau tahu gini nggak usah hijrah, mabuk aja kemarin. Jangan. Ini proses ini kita lewati aja. Yang indah itu prosesnya. Seperti hubungan kita. Berawal dari mendengar, mulai meniru, lalu kemudian membaca. Siapa yang baca Quran nggak tahu artinya, maka nggak ada pahalanya. Datanglah nenek-nenek umur 70 tahun nangis. Nenek kenapa nek? Katanya baca Quran gak tahu artinya, gak ada pahalanya Pak Ustadz. Saya nonton di TV dia ngomong begitu. Itu ustadznya bodoh nek. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Dengarnya aja dapat rahmat, betul? Tapi jangan gara-gara ini dengar terus. Kamu nggak baca Quran, mendengarnya saja cukup dapat rahmat. Jadi kita sebenarnya berhadapan dengan orang bermasalah. Yang satu masalah nggak mau ngaji, yang satu masalah terlalu mempersulit orang. Dia sudah mau ngaji aja sudah alhamdulillah. Ibu-ibu dekat rumah saya, kalian kan baca Yasin dari mulai kecil kan? Betul Pak Ustadz? Sekarang masih baca Yasin? Baca, kita robah 5 ayat ya. Iya Pak Ustadz. Oke, 5 ayat Ibu silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Masya Allah. Silakan Ibu 5 ayat. Jangan diejek, jangan diketawain. Hari gini sudah mau ngaji, alhamdulillah. Yang lain sibuk dengan TikTok, yang lain sibuk dengan drakor, yang lain sibuk operasi plastik, wajahnya kresek semua. Dia sudah mau datang ngaji, sudah alhamdulillah. Tinggal catat namanya, masukkan ke grup Hijrah 1. Yang kemarin-kemarin ditinggal-tinggal 1 kan udah punya teman sekarang. Nah, lalu kemudian setelah dari mulai dengar, niru, baca, barulah keempat, pahami artinya. Makanya beli Quran itu yang ada kotak-kotaknya. Zalika itu Alkitab, Al-Quran, la tidak, raiba keraguan, fihi di dalamnya, hudan menjadi hidayah petunjuk, lil muttaqin bagi orang yang bertakwa, alladzina yang yu'minuna percaya, bil ghaib kepada yang ghaib tidak kelihatan, wa yuqimuna mendirikan, as-salata salat, wa mimma dan dari apa, razaqnahum yang kami berikan kepada mereka sebagai rezeki, yunfiqun mereka berinfak. Membaca Quran ada ayatnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada warnanya, merah idgham, kuning ikhfa, hijau qalqalah,
lengkap semuanya, ada ayatnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya. 150.000. Harga sepatu sendal 500.000, fungsinya cuman jaga tapak kaki dari tai ayam. Quran menjaga kita dari neraka 150.000, cicil setahun. 10 bulan, oke kita kasih diskon. Ada mata yang seumur hidup ngelihat Quran cuman 2 kali. Pertama waktu buka-buka Quran untuk akad nikah. Yang kedua di rumah sakit gak mati-mati dibukakan Quran mati. Apa ini? Semua tamu yang datang ke rumahnya duduk di ruang tamu berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Kenapa? Karena di dalam rumah ada lemari, di dalam lemari ada kaca, di dalam kaca ada kotak kayu jati, di dalam kotak kayu jati ada Al-Quran. Al-Qurannya dibalut dengan kain sutra, diikat pakai parfum, dipaku, nggak pernah dibuka sampai mati. Itulah yang dijadikan akad nikah 20 tahun yang lalu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat ayat surat dan kitab suci Al-Quran, nggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Mau dibawa kemana umat ini, Beb? Berawal dari mendengar, meniru, membaca, memahami artinya, lalu kemudian mengamalkan Al-Quran. Ya Ummul Mukminin, wahai ibu kami Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran yamshi alal ard. Al-Quran berjalan di atas muka bumi. Al-Quran dimusabaqahkan MTQ. Bagus. Musabaqah tilawatil Quran beberapa hari yang lalu di Maroko, tempat saya kuliah dulu. Juara 1 musabaqah tahfiz tilawatil Quran diadakan di Casablanca. Seluruh qari dunia ikut. Yang juara 1 berasal dari Republik Indonesia. Allahu Akbar. Hebat gak orang Indonesia? Bangga tidak jadi orang Indonesia? Bukan orang Mesir, bukan orang Makkah, bukan orang Madinah. Juara 1-nya orang Indonesia. Saya sudah buat ucapan selamatnya tadi. Namanya Farhan Muhammadi, Al-Ustad, Al-Hafiz, Al-Qari, penghafal Quran. Bangga kita, alumni dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Mudah-mudahan anak kita menjadi para ahli Al-Quran insyaallah. Amin. Dengar sudah, niru sudah, baca sudah, paham artinya sudah, mengamalkan sudah. Berakhirkah hubungan kita dengan Al-Quran? Belum. Siapa yang paling baik di antara kita? Yang paling baik bukan yang banyak hartanya, karena harta akan tinggal. Yang paling baik bukan yang paling tinggi jabatannya, karena jabatan akan berakhir. Yang paling baik kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling baik. Jadi suatu ketika ada seorang ulama besar di Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1916. Imam Masjidil Haram, punya murid dari Yogyakarta, namanya Kiai Haji Syekh Ahmad Dahlan. Dia punya murid satu lagi dari Jombang, namanya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kedua-duanya pendiri ormas terbesar di Indonesia, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Majelisnya paling ramai di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram majelis dia paling ramai, pengajian-pengajian. Sampai-sampai pemimpin kota Makkah ikut hadir di majelisnya, namanya Syarif Aunur Rafiq.
Sampai-sampai ulama-ulama besar kota Makkah ikut ngaji di majelis beliau. Lalu kemudian beliau penasaran. Kira-kira di antara ulama yang di Masjidil Haram ini yang paling mulia itu siapa ya? Penasaran dia. Sama seperti saya. Kira-kira yang paling mulia di Indonesia ini yang paling siapa ya? Akhirnya suatu malam dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mau tahu siapa majelisnya yang paling mulia di Masjidil Haram, datanglah ke tiang anu. Dulu para ulama itu ngajarnya di tiang. Di tiang ini ada halakoh, di tiang ini ada halakoh. Sekarang kiai nggak bisa ngajar di tiang. Kenapa? Karena tiang diisi orang tidur semua. Kamu pergi ke tiang itu nanti ada ulama yang punya ngajar. Begitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi sampai ke tiang itu, dia kaget. Majelisnya sepi, nggak rame. Muridnya cuma satu. Dalam hatinya, ini orang yang paling mulia. Dia heran, dia tanya. Dalam mimpi saya, kata Nabi SAW, orang yang paling mulia itu ngajarnya di sini. Apa kelebihan majelis ini? Ternyata orang ini mengajar Quran muridnya satu orang, setelah khatam baru dia ambil murid yang baru. Istiqamah khairan min alfi karamah. Satu orang penghafal Quran punya murid, akhirnya Indonesia ini tersebar seluruh penjuru dari Sabang sampai Papua. Hari ini Abdul Somad baca Quran, yang dapat pahala full adalah guru ngaji saya dulu di depan rumah saya. Diserahkan emak saya, ini anak saya namanya Abdul Somad, ini beras 1 kaleng, ini minyak lampu, minyak ngaji pakai lampu teplok, ini rotan ujungnya dibelah 4, dipukul ke belakang. Inilah guru yang paling saya berkesan karena ini mukul saya pakai rotan. Sampai hari ini dimanapun saya ceramah, tausiah di Tewas Dakwah, nanti malam di Klaten, besok ke Merapi Berbabu, pahalanya mengalir kepada almarhum guru saya. Maka ibu jangan hilangkan kesempatan. Saya pertama kali ngaji dengan ibu saya. Setelah itu ibu saya menyerahkan ke guru ngaji. Tapi di samping dengan guru ngaji, saya tetap ngaji dengan ibu saya. Sampai akhirnya saya khatam 30 juz. Setelah itu diserahkan lagi ke guru mengaji. Setelah itu diserahkan lagi ke guru mengaji. Setelah itu diserahkan lagi ke guru mengaji. Untuk mengambil barokah, barokah, barokah. Jangan pernah bosan. Ibu walaupun cuma ngajar Iqra, ajarkan. Kenapa? Karena itu pondasi dasar. Guru yang ngajar di S1, S2, S3, S Cendol, S Teler, itu finishing akhir bangunan. Pondasi yang terbesar, tiang utama, lantai dasar adalah guru ngaji. Coba buka Instagram Ustadz Somad. Apa yang mau Ustadz tunjukkan? Adalah tulis di situ Ustadz Abdul Somad Official. Aduh, kok nggak terbuka ya? Ustadz Abdul Somad. Loh, kok di sini dibuatnya tokoh publik? Ini udah dirobah. Dulu ditulis itu guru ngaji. Karena saya mau di hari tua saya kalau sudah tidak bisa tabligh akbar lagi, kalau sudah tidak bisa ceramah lagi, udah bertongkat saya mau duduk di rumah ngajar ngaji. Nunggu apa? Nunggu malaikat maut datang. Mata sudah kabur, sudah rabun, telinga sudah sayup-sayup. Datang satu orang murid, selesai. Datang satu lagi, kamu mau ngaji? Enggak, aku malaikat maut. Sampai akhirnya kita mati dalam keadaan sedang mengajar, mendapatkan pahala, mengalir anak-anak murid kita insya Allah. Jangan mati di tengah keramaian, tapi kita berada di tengah kesunyian. Kota Yogyakarta yang hiruk pikuk dengan kehidupan, ramai dengan bisnis, tapi kita justru mati di tengah kesunyian. Jangan sampai. Maka anak-anak ngaji di rumah. Kenapa Ustadz Somad sampai sekarang masih membuat TPQ, Taman Pendidikan Quran, dari maghrib ke isya anak-anak ngaji? Karena saya dulu dengan almarhumah mak saya, lingkungan sekitar semua anak-anak di gang ngajinya di rumah.
Saya ingin mengulang kesan itu sampai sekarang. Maka semua anak-anak ngaji tetap di rumah sampai hari ini. Anak saya mau meneruskan demikian. Saya mau rumah itu ada rahmat barokahnya. Mati nanti menghadap Allah, kita mudah-mudahan dalam keadaan rahmat Al-Quran yang dijanjikan Allah dalam doa kita. Allahumma arhamna bil, turun buahnya karena bambu. Rahmat Allah turunnya kena apa? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nurau wa hudau. Turun hudan, turun rahmat, turun kasih sayang, turun barokah dengan kemuliaan Al-Quran. Tapi saya nggak lancar Pak Ustadz. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang lancar baca Quran, yang hafal Quran, nanti begitu bangkit di akhirat, pandang ke kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, kanan malaikat, atas malaikat. Kenapa aku bersama malaikat? Aku bukan malaikat. Karena kau ahli Quran. Mudah-mudahan itu anak-anak kita. Tapi saya nggak lancar Pak Ustaz. Wallazi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran wa yatata. Ya tata artinya terbata-bata. Orang alif bata sajim haqo, dia bata-bata. Terbata-bata. Wa huwa alaihi syak, berat dia baca Quran. Lahu ajrani, pahalanya malah 2 kali lipat. Pahala pertama, pahala baca Quran. Pahala kedua, kerja keras. Jadi siapa bapak ibu yang nggak lancar, pahalanya malah double. Kalau lancar kan cuma sekali. Alam nasrah laka sadrak. Tapi kalau nggak lancar, alam nasrah. Tapi Pak Ustadz saya ini nggak lancar, biasa nggak lancar. Sama seperti kita bawa mobil di lampu merah traffic light, lampu sudah hijau, ini mobil maju enggak, mundur enggak, kanan enggak, kiri enggak, stop. Yang belakang klakson ten. Tapi Pak polisi nggak nangkap dan orang nggak marah. Kenapa nggak marah? Ada tulisan di atas, belajar. Makanya ibu nanti tulis di sini, belajar. Tapi ingat, yang namanya belajar 10 kali tatap muka. Kalau sudah 10 kali tatap muka dapat SIM. Apa arti SIM? Surat izin mengaji. Kalau sudah turun SIM, melanggar prit. Mau tilang di sini apa di kantor? Saya mau di pengadilan. Maka luruskan. Anak-anak nggak bisa disuruh pergi ngaji sana, ngaji. Mama nggak ngaji, mama udah dewasa. Nggak bisa. Anak ini mesti kita bawa. Adik saya, anaknya ketika itu SD, namanya Khairun Nisa yang pertama. Nomor 2 Maulana Habibi Abdillah, anak kecil. Emak saya umurnya ketika itu 70 tahun. Ini kedua cucu ini dibawa ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman Pekanbaru Riau. Karena setiap Ahad pagi libur ada di situ qori internasional namanya Dr. Khairun Nas Jamal. Mak, di Masjid Ar-Rahman ada qori internasional ngajar. Aku besok ke sana. Tapi saya ada jadwal ceramah. Adik bisa, kami juga sibuk. Kami cuma 2. Kami nggak bisa bawa. Dia pergi ke sana bawa naik angkot. Umur 70 tahun. Sampai di jalan orang-orang nanya, ibu bawa siapa? Cucu saya. Tega bener anak ibu membiarkan orang tua umur 70 bawa anak kecil. Siapa anak ibu? Anak saya Ustaz Somad. Akhirnya diantar pulang ke rumah. Selalu kejadian begitu. Umur 70 tahun dia bawa cucu ini demi untuk supaya bisa baca Quran, menjadi qari'ah, menjadi penghafal Quran. Itulah maka setelah almarhumah meninggal, saya membuat TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Nanti kalau anak SMP ini khatam, SMA Quran. Dan ingin supaya semua kampung menjadi kampung Quran. Tidak ada alasan tidak bisa baca Quran. Mahal Pak Ustadz bayarannya, gratis baca Quran dibuat. Untuk ibu-ibu
Banyak ibu-ibu nggak mau pengajian. Ibu kok nggak ngaji? Malu. Malu kenapa? Jilbab belum lunas. Nggak perlu pakai seragam. Kenapa nggak datang ngaji? Karena nggak ada bayar iuran. Datang nggak usah pakai iuran. Begitu saya buat. Untuk apa? Supaya mengalir pahalanya untuk almarhum almarhumah. Kalau kita bukan penghafal Quran, kalau kita bukan qari'ah, kita ingin dapat pahala penghafal Quran, maka support dengan apa yang kita mampu. Kita punya jabatan kekuasaan, tolong dengan kekuasaan. Kita tidak punya kekuasaan, bantu dengan harta. Kita tidak punya harta, bantu dengan akal dan pikiran. Nggak punya, bantu dengan tenaga. Tenaga nggak punya, harta nggak punya, kuasa nggak punya, mati aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa langkah. Saya tidak suuzon, saya husnuzon. Mungkin semua kita sudah melewati langkah-langkah ini, insya Allah. Yang sudah melewati, alhamdulillah. Melangkah jangan berhenti, karena berhenti berarti mati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.